Pemirsa, penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta melakukan prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Prarekonstruksi dilakukan untuk memperlancar rekonstruksi polisi nantinya saat menghadirkan tersangka dan korban. Prarekonstruksi dilakukan sesuai alur kejadian yang sebenarnya, yakni sejak korban tiba di pintu keberangkatan ruang rapid test Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyidik juga mendatangi lokasi korban dan tersangka berkomunikasi hingga permintaan uang dan dugaan terjadinya pelecehan. Prarekonstruksi di TKP untuk memperlancar rekonstruksi polisi nantinya saat menghadirkan tersangka dan korban. Kami melakukan prarekonstruksi untuk menentukan tempat sekira di mana terjadi dugaan tindak pidana, karena tindak pidana yang terjadi adalah rangkaian, mulai dari diucapkannya kata bohong oleh tersangka di sebelah tempat kiri saya sampai dengan terjadinya dugaan pelecehan dengan sentuhan yang tidak perlu dilakukan oleh tersangka kepada korban di yang sementara tadi kita lewati. Demikian. Sebelumnya polisi membuka posko pengaduan di sekitar lokasi rapid test guna membuka kemungkinan adanya korban-korban lainnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kasus pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI di media sosial. Perempuan itu mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum itu melecehkan korban di tempat sepi. Kejahatan oknum tenaga kesehatan itu ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain, karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Evaluasi pun harus dilakukan mengingat aturan rapid test di bandara untuk menekan penyebaran COVID-19 lewat perjalanan udara. Namun modus mengubah hasil rapid test ini akan memperparah penularan virus, ditambah lagi adanya pelecehan calon penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Cafe Broker di Bekasi akhirnya disegel setelah viral di media sosial akibat kerumunan pengunjung yang abaikan protokol kesehatan. Pengelola kafe berdalih telah terapkan protokol kesehatan namun tak bisa mencegah antusiasme pengunjung yang menikmati pertunjukan musik. Inilah suasana kerumunan pengunjung Cafe Broker yang tengah menikmati suguhan pertunjukan musik langsung. Para pengunjung ini mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Video ini sempat viral di media sosial dan mendapat komentar beragam dari warganet. Menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan, jajaran Polres Metro Bekasi Kota Kodim 0507 serta Pemkot Bekasi menggelar sidak ke Cafe Broker. Petugas menegur pengelola karena beroperasi melewati batas jam operasional. Yang lainnya bayar bil. Tidak sekedar menegur, petugas langsung menyegel kafe karena melanggar protokol kesehatan. Kenyataannya, untuk kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk menyegel lokasi tersebut, sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi lokasi tersebut dan juga lokasi lainnya. Menanggapi penyegelan, pengelola kafe berdalih telah menerapkan protokol kesehatan. Namun ia tidak dapat mencegah pengunjung saat pertunjukan musik sedang berlangsung. Kira itu kalau untuk aturan kita sudah mulai kurangin. Cuma kebetulan mungkin kemarin kena ada band yang agak ada yang anak-anak muda nih seneng, akhirnya terlepas begitu aja. Sebenarnya kalau untuk jumlah sudah kita kurangin.
Selanjutnya pengelola kafe berharap sanksi tegas ini dilakukan tanpa tebang pilih dan menertibkan kafe lain yang tidak mengikuti aturan jam operasi yang ditetapkan pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasca kericuhan saat demonstrasi mahasiswa pada Sabtu malam yang menuntut penuntasan kasus penembakan mahasiswa Haluoleo Kendari, kini situasinya sudah kondusif. Polisi membersihkan puing-puing yang berserakan di jalan. Pada Minggu pagi, petugas dari Polda Sulawesi Tenggara membersihkan sampah dan puing-puing sisa kericuhan yang berserakan di Jalan Martandu dan Jalan MT Haryono. Situasi keamanan di Kota Kendari juga sudah mulai kondusif. Polisi mengimbau warga dan mahasiswa untuk tidak beraksi anarkis jika ingin menyampaikan aspirasinya. Di mana kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik atau lokasi yang terjadi pembubaran massa anarkis kemarin yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari personil. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penuntasan kasus penembakan 2 mahasiswa Haluoleo Kendari pada Sabtu malam berujung ricuh. Mahasiswa bahkan memblokade ruas Jalan Martandu dan harus dipukul mundur polisi lewat tembakan gas air mata. Bentrok antara mahasiswa dan polisi di Kendari berlanjut hingga malam hari. Aparat menggunakan kendaraan anti huru-hara untuk membubarkan mahasiswa di Jalan MT Haryono. Mahasiswa menuntut Polda Sultra segera menuntaskan kasus penembakan 2 mahasiswa pada demonstrasi sejumlah rancangan undang-undang September tahun lalu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki harta senilai 21 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi. iNews Malam segera kembali.